Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Latsar, kembali lagi dengan saya Dige Sofian, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 17 Kelompok 4 PPSDM Regional Bandung. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. 1. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, hari tua, dan perlindungan. Sementara untuk manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberi hak sesuai dengan asas proporsionalitas. ASN yang telah memperoleh hak tentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. Unsur kedua adalah penerima layanan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. 9 prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Beberapa etiket dasar yang seharusnya dilakukan oleh ASN antara lain politeness, respectful, attentive, kooperatif, tolerance, informality, self-control. Beberapa manfaat dari etiket antara lain komunikatif, atraktif, respectable, and self-confidence. Beberapa praktik etiket dalam pelayanan: etiket dalam menyampaikan salam, etiket dalam berjabat tangan, etiket dalam bertamu atau menerima tamu, dan etiket dalam menerima keluhan pelanggan. Whole of Government atau yang biasa disebut dengan WOG. Konsep WOG.
WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Penerapan WOG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. Adapun jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah 1. Pelayanan yang bersifat administratif, seperti praktek-praktek penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu seperti PTSP atau kantor Samsat. 2. Pelayanan jasa, yaitu seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan. 3. Pelayanan barang, yaitu seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih. Yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu seperti penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik. Personal branding, saya sebagai ASN akan menjadi ASN yang juara, yaitu ASN yang jujur, ulet, adil, responsif, dan akuntabel. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.